Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Sumut 45 bersama saya Renja Simanjuntak. Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia menetapkan Universitas Islam Sumatera Utara UISU Medan sebagai pilot proyek dalam program kewirausahaan dan kreatif bagi mahasiswa di wilayah Sumatera bagian utara. Selain UISU Medan yang menjadi pilot project tersebut, Menko Perekonomian juga menetapkan Universitas Sriwijaya Palembang sebagai pilot project program kewirausahaan dan kreatif mahasiswa di wilayah Sumatera bagian selatan. Penetapan program kewirausahaan dan kreatif bagi mahasiswa oleh Menko Perekonomian kepada UISU Medan tersebut disampaikan Sekretaris Tim Kewirausahaan Nasional Menko Perekonomian Murhandono pada pertemuan dengan pembantu Rektor 2 UISU Medan Yanhar Jamaludin di ruang Rektor UISU Medan kemarin. Menurut Murhandono, dasar penilaian pemerintah kepada UISU Medan untuk dijadikan pilot project karena keberhasilan UISU Medan dalam mengembangkan sekaligus menjadikan UISU Medan sebagai pusat pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan atau P2K2 dan entrepreneur di UISU Medan dan umumnya Sumatera Utara. Keberhasilan UISU Medan tersebut selanjutnya akan dijadikan inkubator percontohan kewirausahaan dan kreatif mahasiswa secara nasional oleh Menko Perekonomian. UISU, kami mendapat berita bahwa wirausaha atau kewirausahaan yang dibangun oleh UISU di sini itu sudah berjalan pada tracknya gitu Pak, sudah berjalan pada tracknya sehingga kelihatannya bahwa ini perlu didorong lagi untuk membangun wirausaha-wirausahaan dari dari sisi akademisi. Itu yang harus kita inikan, yang harus kita bangunkan. Seperti katakan bahwa di sini bahwa prodi program pendidikan yang ada di ini itu di tingkat mahasiswa itu hanya di semester ke-7 dan ke-8 sehingga saya ibaratkan tadi kalau gelas itu sudah terisi hampir penuh Pak. Jadi tidak ada sedikit sekali yang akan bisa menikah dan mindset mereka itu sudah tidak termotivasi dari sejak awal. Sehingga kemudian ya mungkin agak seret lah majunya kewirausahaan ini sehingga harapan kami besoknya UISU mampu mengembangkan wirausaha itu sejak dini dengan mencoba memberikan perubahan mindset daripada mahasiswanya untuk menjadi seorang wirausahaan yang tangguh. Pembantu Rektor 2 UISU Medan Yanhar Jamaludin mengapresiasi ditetapkannya UISU Medan sebagai inkubator percontohan kewirausahaan dan kreatif mahasiswa oleh Menko Perekonomian dengan melakukan berbagai kegiatan dan penelitian serta kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, pada intinya dengan program nasional pengembangan kewirausahaan muda nasional bagi mahasiswa, maka komitmen kita dalam program nasional kewirausahaan ini pertama adalah kita ingin mencoba menjadi pelopor, terutama pelopor bagi mahasiswa untuk bisa menjadi job worker, bukan menjadi job seeker. Artinya bagaimana mahasiswa kita setelah selesai justru mampu menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Itu yang pertama komitmen kita. Kemudian yang kedua, kita juga berkomitmen untuk menjadikan UISU sebagai pusat penyaluran produk wirausaha. Karena kita menyadari bahwa banyak produk-produk wirausaha yang berada di Medan khususnya, itu notabene tidak memiliki pola penyaluran yang begitu bagus. Sehingga dengan peluang-peluang yang tersedia ini, kami melihat bahwa produk-produk ini perlu dibina, perlu diinkubasi, sehingga produk-produk ini laku terjual. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Tim Kewirausahaan Nasional Menko Perekonomian mendapatkan cenderamata yang diserahkan pembantu Rektor 2 UISU Medan.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sumut 45 untuk hari ini. Akhirnya saya Rinja Simanjuntak mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kini kami kembalikan kepada rekan kami Sali Aditya dan Maidop Silalahi. Bagaimana masuk pasar? Market ini justru mencoba untuk memasarkan barang. Jadi seolah-olah isu itu menjadi khusus yang harus dibuat. Misalnya dari segi hygiene-nya, kemudian dari saya pernah lakukan, saya jalan dari Jakarta ke Bandung, udah go internasional, kan gitu kan? Seperti cewek lah kita lihat kan begitu, tembak tinggalkan kemasan itu yang menarik konsumen kepada produk kan begitu kan? Karena kemasannya tadi itu. Jam kita undang BRI untuk penyaluran kur tanpa agunan. Jadi waktu diskusi itu kita terbangun sangat berharap. Wisu kan satu sisi punya pangsa pasar nih. Kalau baju para dosen bisa pakai kan. Nah, kalau BUMN lah yang bisa membantu dari sisi bisa memberangkatkan mereka, memberikan biaya pelatihan kan gitu. Jangan sampai ini komunitas ASEAN ini masuk. Betul. Kalau saya kemarin itu Pak, iya Pak. Asam Jawa ya? Sebagian Jawa. Ya kan Pak? Nggak ada yang mengambil buah asam ya? Tapi nggak ada. Namanya Tamarin, padahal itu asam Jawa. Jawa kan gitu. Sama aja dia. Dia produknya sekarang untuk yang pengusaha dari lampu apa, dari pisang apa, kita kan sekarang kalau goreng, tapi dia nanti wisu kan. Nah masalah kita sekarang kalau masuk satu kementerian pelatihan pembuat dalam bidang usaha baru berbasis sampai ke kaki, sampai pemasaran. Nah itu nanti ada jatahnya 5 orang wisu dan kirim. Labelnya itu tidak sunah buatnya. Sehingga nanti kita lihat aja yang labelnya itu. Terutama di kawasan selatan gitu. Remah itu ada. Iya. Ya berapa banyak wirausaha muda yang bisa dia. Kalaupun kita mau meningkatkan, sekarang pertanyaan saya kualitasnya atau kualitasnya? Kemudian Jumlah di Indonesia. Itu 56 juta. Sedangkan yang hias itu banyak ini kuning. Kadang-kadang saya lihat ini karena susah mendapatkan kerja. Perusahaan ya, berusaha bukan saya. Nah, artinya apa? Kalau dia kita ambil sektor-sektor yang menyebabkan dia itu juga membuat cukup berkembang gitu loh. Ya kan yang katanya mengglobal kecil dan menengah saya bilang bisa digarap sektor. Wirausaha itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi adalah tugas bersama. Jadi di situ ada akademisi, kemudian ada praktisi, kemudian ada birokrasi di dalamnya. Nah, Minko adalah dari sisi birokrasi yang mencoba mengkoordinasikan semua tadi ini, baik akademisinya, baik praktisinya, baik dari birokrasinya. Ini yang akan dijadi, dilekatkan oleh Menko tadi sini. Nah, Wisu, kami mendapat berita bahwa wirausaha atau kewirausahaan yang dibangun oleh Wisu di sini itu sudah berjalan pada tracknya gitu Pak, sudah berjalan pada tracknya sehingga kelihatannya bahwa ini perlu didorong lagi untuk membangun wirausaha-wirausahaan dari sisi akademisi. Itu yang harus kita inikan, yang harus kita bangunkan. Seperti katakan bahwa di sini bahwa prodi program pendidikan yang ada di ini itu
di tingkat mahasiswa itu hanya di semester ke-7 dan ke-8, sehingga saya ibaratkan tadi kalau gelas itu sudah terisi hampir penuh, Pak. Jadi tidak ada sedikit sekali yang akan bisa meningkat, dan mindset mereka itu sudah tidak termotivasi dari sejak awal, sehingga kemudian ya mungkin agak seret lah majunya kewirausahaan ini, sehingga harapan kami besoknya WISU mampu mengembangkan wirausaha itu sejak dini dengan mencoba memberikan perubahan mindset daripada mahasiswanya untuk menjadi seorang wirausahaan yang tangguh, begitu Pak. Saya kira itu ini saya, dan mungkin kedatangan kami ini nanti akan ditindaklanjuti dengan ada suatu seminar kewirausahaan nasional yang insya Allah katanya WISU sudah bersedia untuk menjadi venue daripada seminar ini sendiri gitu, insya Allah. Ya. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan Menko Perekonomian ya Pak, WISU sendiri menyikapinya bagaimana? Ya, pada intinya dengan program nasional pengembangan kewirausahaan muda nasional bagi mahasiswa, maka komitmen kita dalam program nasional kewirausahaan ini pertama adalah kita ingin mencoba menjadi pelopor, terutama pelopor bagi mahasiswa untuk bisa menjadi job worker, bukan menjadi job seeker. Artinya bagaimana mahasiswa kita setelah selesai justru mampu menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Itu yang pertama komitmen kita. Kemudian yang kedua, kita juga berkomitmen untuk menjadikan WISU sebagai pusat penyaluran produk wirausaha. Karena kita menyadari bahwa banyak produk-produk wirausaha yang berada di Medan khususnya itu notabene tidak memiliki pola penyaluran yang begitu bagus. Sehingga dengan peluang-peluang yang tersedia ini kami melihat bahwa produk-produk ini perlu dibina, perlu diinkubasi sehingga produk-produk ini laku terjual. Sehingga produk yang notabene adalah produk yang muncul dari industri rumah tangga ini bisa berubah menjadi industri berskala lokal dan bila perlu berskala nasional dan berskala global. Saya kira itu komitmen kami dari WISU. Aslinya saya Medan. Oh iya. Maksudnya ya Ada orang kampung, iya Medan. walaupun dari Solo. Kita kan sudah bukan nama WISU-nya. Iya. Nanti barang yang abal-abal masuk. Pak Ibrahim, tapi Iya. Iya, jantap. Tapi ini memang kita akui belum produk mahasiswa. Dulu malah kita SMA itu dilatih. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Sengaja saya bawa beliau ini biar Saya endorse juga. Saya endorse. Jalan aja Pak. Aku bisa dari mana saja ya di mengadakan bagian seperti itu. Pak, saya kan bisa korek ini gitu kan. Saya tidak orang-orang apakah dari perdagangan dari ini saya bawa kemari untuk bicara pengetahuan secara umum. pengembangan kerjasama lebih jauh lagi antara Kemenko dengan WISU. Jadi kan Pilpres